Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, wa nara wujuba ijra'i nususil kitab wa sunnah fi dzalik ala zahiriha wa hamliha ala haqiqatiha allaiqati billahi azza wa jalla. Dan kami yaitu Ahlussunnah memandang wajibnya untuk menjalankan nas-nas Al-Quran dan Sunnah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah, ya, kita jalankan sebagaimana zahirnya, dan kita membawa nas-nas tadi, membawa dalil-dalil tadi kepada hakikatnya yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Jadi ayat-ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah kita jalankan sebagaimana zahirnya. Yang dimaksud dengan zahir adalah ma yatabadaru ilaihi adzhan, apa yang pertama kali kita pahami, itu namanya zahir. Maka kita jalankan dalil-dalil tersebut sesuai dengan zahirnya. Kalau kita berbicara tentang Allah, nama dan juga sifat Allah, maka tentunya seorang muslim dan juga muslimah yang pertama kali dia pahami bahwasanya nama dan sifat tersebut adalah sesuai dengan keagungan Allah. Itulah zahirnya. Apa yang pertama kali kita pahami dari nama dan juga sifat Allah? Yang pertama kali kita pahami adalah bahwasanya nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Itu zahir. Bukanlah yang dimaksud dengan zahir dari dalil di sini adalah tasybih, itu menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan. Itu yang dipahami oleh sebagian. Memahami bahwasanya zahir dari dalil adalah tasybih. Tidak. Ya, zahir dari dalil-dalil tadi, kalau kita berbicara tentang nama dan juga sifat Allah, maka itu adalah zahir yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa hamliha ala haqiqatiha. Kita bawa dalil-dalil tadi kepada hakikatnya yang sesuai dengan keagungan Allah Azza. Wa natabarra'u min tariqil muharrifin laha alladzina sarafuha ila ghairi ma arada Allah biha wa rasuluhu. Dan kita berlepas diri dari jalan orang-orang yang menyimpangkan dalil-dalil tadi. Atabarra, kita berlepas diri. Ahlussunnah jauh dan berlepas diri dari cara seperti ini. Di sini beliau akan menyebutkan 3 kelompok yang mereka menyimpang, salah di dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menyimpangkan dalil-dalil tadi, menyimpangkan maknanya. Al-muharrifin, yang mereka menyimpangkan laha, yaitu dalil tadi, alladzina sarafuha ila ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu, menyimpangkan kepada sesuatu yang bukan maksud Allah dan juga Rasulnya. Misalnya, istawa diartikan oleh mereka dengan istaula. Istawa diartikan dengan istaula, yaitu menguasai. Ini lafaz mereka terima, tapi mereka palingkan maknanya bukan dengan makna yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini dinamakan al-mu'awwilah, golongan yang mereka mentakwil. Kita Ahlussunnah berlepas diri dari yang demikian, berlepas diri dari cara memahami dalil dengan cara seperti itu. Kita terima apa adanya sebagaimana datangnya, dan kita pahami sebagaimana dipahami oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah menurunkan Al-Quran dan hadis ini dengan bahasa Arab, maka kita pahami dengan apa yang dipahami oleh orang Arab. Siapa di antara mereka yang mengartikan istawa dengan istaula? Istawa maknanya ma'ruf, maknanya adalah meninggi. Dari mana mereka mengartikan istawa dengan istaula? Kalau makna istawa yang artinya adalah meninggi diartikan dengan menguasai, maka ini sudah merubah maknanya. Enggak boleh yang demikian. Siapa yang lebih tahu ya tentang makna istawa daripada Allah dan juga Rasulnya? Ya, seakan-akan kita merasa lebih tahu daripada Allah, merasa lebih tahu daripada Rasulullah SAW, kemudian kita mendatangkan makna yang baru, yang menyimpang. Dan kalau kita lihat, dan sudah kita sampaikan dahulu, ya, orang yang mentakwil istawa dengan istaula ini, pertama, ya, dia tidak bisa lari dari apa yang dia takuti, karena dia takut untuk menyerupakan Allah. Ketika dia mengartikan dengan istaula, apakah dia bisa lari dari menyerupakan Allah seperti yang mereka bayangkan? Tidak.
Karena istaula artinya menguasai, makhluk juga mereka ada yang istaula. Demikian pula di sini mengandung makna yang sangat rusak. Karena makna istaula adalah menguasai setelah sebelumnya dia tidak berkuasa. Beranikah mereka mengatakan dan mensifati Allah dengan seperti itu? Maksudnya Allah sebelumnya tidak menguasai, kemudian setelah itu Allah menguasai. Ini jeleknya takwil demikian. Ini bukan jalan Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua, kita berlepas diri wa min tariqil mu'attilina laha alladhina 'attaluha an madluliha alladhi aradahu Allah wa rasuluh. Jalan yang kedua, kita berlepas diri dari jalannya mu'attilin, orang-orang yang menta'til terhadap dalil-dalil tadi. Menta'til artinya mengosongkan dari apa yang ditunjukkan oleh dalil tadi, yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul. Dia punya makna, dia tidak kosong dari makna. Orang-orang mu'attilin, mereka mengosongkan kalimat-kalimat tadi, kata-kata tadi dari makna. Jadi seakan-akan itu adalah kata-kata yang kosong, tidak ada maknanya. Kita tidak mengetahui maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini namanya mu'attilin, padahal itu adalah memiliki makna. Inilah yang dinamakan dengan al-mufawwidhah, orang-orang yang menyerahkan makna ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi kepada Allah, menganggap bahwa kita tidak mengetahui maknanya sama sekali. Ini yang mereka serahkan adalah makna. Dan ini kata para ulama adalah syarrut turuq. Ini adalah jalan yang paling jelek, lebih jelek daripada mu'awwilah. Kenapa demikian? Karena al-mufawwidhah dengan keyakinan mereka seperti itu, pada hakikatnya mereka telah mencela Al-Quranul Karim. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk harusnya bisa dipahami. Kalau mereka mengatakan kita tidak tahu maknanya yang tahu hanya Allah, ya berarti Allah telah menurunkan Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Ini adalah asalnya atau pada hakikatnya dia adalah celaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Dorongan dari Allah untuk mentadabburi Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bisa dipahami. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk bisa dipahami oleh orang-orang yang memang diutus kepada mereka, diturunkan kepada mereka petunjuk tadi. Kalau seandainya Allah SWT menurunkan kitab yang tidak dipahami oleh manusia, maka ini pada hakikatnya adalah celaan terhadap Al-Quran. Dan lebih dalam lagi bisa masuk dalam celaan kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Dan ini bukan cara Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan bahwasanya para salaf dahulu mereka adalah mufawwidhah, termasuk golongan ini. Padahal para salaf berlepas diri dari yang demikian. Para salaf yang mereka serahkan bukan maknanya. Yang diserahkan oleh para salaf kepada Allah adalah tentang kaifiyahnya, tentang bagaimananya. Makna istiwa mereka paham, tapi yang mereka serahkan kepada Allah adalah kaifiyah dari istawa tadi. Bagaimana Allah beristiwa itu yang mereka tidak tahu. Karena Allah SWT tidak mengabarkan kepada mereka tentang bagaimana cara Allah beristiwa. Yang mereka serahkan bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana mata Allah, itu yang mereka serahkan. Adapun maknanya mereka paham. Baik, yang ketiga, wa min tariqil ghalina fiha alladzina hamaluha 'ala at-tamthil aw takallafu limadluliha takyif. Dan di antara atau berlepas diri dari jalannya orang-orang yang ghulu, yang berlebih-lebihan di dalam masalah dalil-dalil tentang nama dan juga sifatnya. Yang mereka membawa dalil-dalil tadi kepada tamthil. Ya, mereka menetapkan dalil-dalil tadi tapi berlebih-lebihan sehingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mereka membebani limadluliha at-takyif, ya, menyusahkan diri mereka, membebani diri mereka sehingga mereka mentakyif, yaitu menyebutkan kaifiyah, menyebutkan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk golongan yang sesat, mumatsilah, musyabbihah, yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyebutkan tentang kaifiyah, ya, tentang kaifiyah sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini beliau menyebutkan 3 aliran ini, dan masing-masing aliran ini ya ada pengikutnya dan kita berlepas diri dari yang demikian. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.